Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al Hidayah yang saya banggakan, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan dan melanjutkan pengajian kita usul fikih. Kali ini kita menginjak pada satu judul Al-Mujmal wal Bayan. Ini gandengannya, kalau ada mujmal ada bayan. Seperti al-mutlak, ada muqayyad, ada khos, ada am, ada khos, ada kalimat yang umum, ada kalimat yang khusus. Ada yang kalimat sifatnya general, masih global, ada yang kalimat yang sudah dibatas-batasi. Ada yang muhkamat, kalimat yang masih belum jelas, atau ayat Al-Quran itu muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang muhkamat. Ada yang belum jelas, ada yang telah jelas. Mutasyabihat dan muhkamat, ayat yang telah jelas. Kemudian ada juga, nanti itu kita jumpai zohir, ada yang muawwal. Kalimatnya juga punya makna banyak, dan kemudian nanti itu bagaimana cara mengambil kita untuk memberikan makna yang sebenarnya. Ada yang majas, dan nanti itu kita jumpai ada yang hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujmal. Orang yang mau mengerti hukum mutlak harus mengerti tentang ini. Al-mujmal ma yaftaqirru ilal bayani. Al-mujmalu utawi kalimat mujmal iku ma kalimat ma kalimat yaftaqirru kang butuh apa ma ilal bayani maring penjelasan. Mujmal itu adalah kalimat yang membutuhkan penjelasan. Singkatnya seperti itu. Banyak idiom-idiom yang diucapkan baru bahasa Indonesia atau bahasa Jawa saja. Saya pertama mondok itu ketika pertama kali tahun 81 saya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang. Datang di sana pagi, Kamis sore. Jum'ah pagi itu di sana kebiasaannya kalau Jum'ah pagi itu kan tidak sekolah. Ada pengumuman dari pengurus pondok, pagi hari ini para santri dimohon mengikuti ro'an. Kalimat ro'an itu kalimat yang baru saya dengar, saya belum tahu maknanya. Bagi saya ro'an itu ya apa? Saya belum tahu ro'an itu kayak apa. Tiba-tiba para santri keluar semuanya dengan pakaian yang sederhana karena mau kerja bakti. Itu yang saya sebut ma yaftaqirru ilal bayan. Ro'an itu adalah ma yaftaqirru ilal bayan. Kalimat yang membutuhkan penjelasan. Nah, ro'an bagi orang umum tidak diketahui. Ro'an ternyata istilah pondok, kerja bakti, kerja bersama-sama membersihkan lingkungan bagi para santri pada saat liburan, bareng-bareng royoan, bareng-bareng kerja bakti, itu namanya ro'an. Itulah yang disebut dalam definisi mujmal, ma yaftaqirru ilal bayan. Kalimat yang membutuhkan penjelasan. Berikut nanti itu penjelasan atau bayan, itu adalah bermacam-macam. Lah ro'an itu kalau dijelaskan secara bahasa bisa jadi tidak paham juga. Tetapi begitu anak santri itu teman-teman keluar semuanya gerudukan pakai kaos, pakai sarung-sarung yang sederhana, bukan sarung yang dipakai sholat. Ternyata mereka itu membawa alat, ada yang cangkul, ada yang bawa sabit, ada yang membersihkan, ada yang macam-macam bawa linggis, ada yang siap untuk kerja bakti. Dan kemudian melaksanakan sekitar 1 atau 2 jam. Oh, saya terjawab ternyata ro'an itu adalah kerja bakti bersama-sama yang dilakukan oleh para santri untuk membersihkan lingkungan. Dan penjelasan yang ada tadi itu penjelasannya bukan pakai kata-kata. Saya agak berani tanya kepada santri lama. Diumumkan para santri pagi ini dimohon untuk mengikuti ro'an. Begitu keluar berduyun-duyun semua kerja bakti. Oh, ro'an itu ternyata kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan.
Itu namanya al-bayan bil fi'li. Itu namanya apa anak-anak? Para santri, itu namanya al-bayan bil fi'li. Penjelasannya dengan perbuatan. Kalau dijelaskan nanti itu kerja begini-begini malah tidak paham kabeh. Langsung para pengurus itu keluar dengan membawa peralatan bekerja membersihkan lingkungan. Itulah yang disebut dengan bayan. Bayan itu adalah penjelas bagi kalimat yang mujmal. Nabi berkali-kali dalam sabdanya itu kalimatnya bersifat mujmal. Quran berkali-kali dalam sabdanya, dalam firmannya itu adalah mujmal. Kayak wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalimat quru, perempuan yang ditalak itu punya masa tunggu, masa iddah itu selama salasata quru, 3 quru. Lah, 3 quru itu berapa? Quru itulah yang menjadi persoalan, harus butuh dijelaskan. Lah, penjelasan itu nanti bermacam-macam, ada kalanya penjelasan itu pakai perbuatan, ada penjelasan namanya bil fi'li, al-bayan bil fi'li. Ada penjelasan namanya dengan ucapan, namanya al-bayan bil qauli. Ada yang penjelasan itu dengan kitabah, dengan tulisan. Dengan tulisan, katakan karena belum paham, maka akhirnya ditulis. Itu namanya al-bayan bil fi'li. Ada yang penjelasan bil isyarah. Kita naik kendaraan karena jalannya itu mau naik, ada gambar kendaraan yang sedang naik. Itu namanya rambu lalu lintas, itu al-bayan bil isyarah. Ada tikungan terus kemudian ada gambar meningkung. Ada belokan berkelok, ada kemudian panah itu berkelok-kelok begitu. Itu namanya al-bayan bil isyarah. Para santri semuanya memahami Al-Quran gak cukup dengan terjemah dari Departemen Agama atau dari yang lain, tetapi harus mengerti tentang kata per kata, ini potensi kalimatnya mujmal atau mutlak, atau atau ini mutasyabihat, atau ini majas. Ini yang harus dimengerti para santri. Santri hampir semuanya kalau pernah belajar usul fikih, insya Allah ini mengerti hal-hal yang demikian. Saya ulangi, al-mujmal ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal itu adalah kalimat yang membutuhkan penjelasan. Ini kita akan membicarakan tentang nas yang nanti itu butuh penjelasan. Kalafdzi Qur'in, contohnya seperti lafadz Qur'un. Min qaulihi ta'ala, saking dawuh Allah Ta'ala, kalimat Qur'un, lafadz Qur'un yang ada dalam Al-Quran itu maknanya apa? Mufassir berbeda pendapat, mujtahid berbeda pendapat. Karena Qur'un bagi perempuan itu ada masa haid, ada masa suci. Loh, yang benar yang mana? Nah, ini persoalan di sini nih, maka terjadi pendapat imam satu dengan imam yang lain beda. Ketika Qur'un itu dimaknani haid, itu tiga masa haid, berarti kita ada perempuan yang dicerai pada saat suci, maka tunggu haid, suci, haid, suci, haid, suci, berarti sudah bebas dia itu dari masa iddah. Tetapi ketika itu Qur'un dimaknani suci, dan ketika dia itu dicerai dalam keadaan suci, maka itu masuk pada Qur'un pertama, suci, haid, suci, haid, suci. Ini sudah bebas dia itu karena iddahnya telah habis. Itu makna dari quru itu. Coba dilihat secara langsung. Contohnya kaqauli kalafdzi Qur'in min qauli ta'ala, saking dawuh ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wong wadon kang dicerai, iku yatarabbasna nunggu sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne mutallaqat. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu masa tunggunya untuk selanjutnya atau masa iddah, masa yang disebut penantian itu salah. Wal mutallaqatu yatarabbasna, wal mutallaqatu tai perempuan pira-pira wong wadon iku yatarabbasna nunggu sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne mutallaqat salah sata
kuru'in kelawan telu piro-piro. Nah ini kuruk dimaknani kalau Imam Syafi'i mengatakan masa suci. 3 sucian, suci, khed, suci, khed, suci, khed itu sudah dia itu iddahnya habis. Fa innahu mongko sak temene lafat kuruk dalam Al-Qur'an itu maknanya khed atau mampet. Lah ini beda pendapat, ada yang mengatakan kuruk itu suci, ada yang mengatakan kuruk itu haid. Imam Syafi'i lebih mengambil itu adalah kuruk itu adalah masa suci. Fa innahu mongko sak temene kuruk iku yahtamilu mengandung mengku al haidho ing haid wal athhara lan suci. Listirakil qur'i krana persekutuane kuruk suci bainal haidi antarane haid wat tuhri. Listirakil qur'i krana persekutuane kuruk, listirakil qur'i krana persekutuane kuruk bainal haidi antarane haid wat tuhri lan suci. Di sini ini fa innahu yahtamilu al haidha wal adhar listirakil qur'i bainal haidi wat tuhri. Ini maka kalimat kuruk itu disebut kalimat yang mujmal, kalimat yang masih membutuhkan penjelasan. Nah kemudian penjelasan selanjutnya ketika ternyata Imam Syafi'i memberikan satu istiqra, satu ketentuan ijtihadiyah bahwa kuruk itu ternyata diselami lebih jauh, itu lebih memilih kepada masa suci. Itu adalah al-mujmal. Coba kita lihat selanjutnya bahwa kalimat yang mujmal yang belum jelas tadi itu perlu dijelaskan dengan bayan. Apa itu bayan? Dicatat anak-anak besok ketika masuk pada waktu habis lebaran, masa COVID-19 selesai, masa physical distancing sudah selesai, anak-anak saya mintai satu persatu untuk menghafalkan apa kalimat mujmal dan apa kalimat bayan dengan redaksi bahasa Arab dan terjemahnya. Makanya sekarang harus ditulis. Wal bayan utawi bayan, ada mujmal, ada bayan. Iku ikhraju syai'i. Ngetokake suwiji-wiji min haizil iskali saking tingkah angel, mengeluarkan sesuatu dari posisi sulit ila haizit tajalli maring posisi jelas, dari barang yang bersifat remang-remang menjadi jelas. Ro'an yang saya buat contoh pertama tadi itu namanya remang-remang karena dia itu masih belum dipahami secara pasti apa itu ro'an. Tapi begitu dijelaskan dengan perbuatan para santri maka menjadi tajalli. Itulah namanya bayan. Apa bayan itu? Bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari posisi sulit menjadi jelas, dari yang tidak tampak menjadi semakin tampak. Dari sesuatu yang bersifat remang-remang menjadi terang. Sudah mengerti anak-anak? Al-bayan ikhrajus syai'i min haizil iskal ila haizit tajalli. Wahwa utawi bayan, perlu diketahui, bayan itu iku anwaun piro-piro macem. Penjelas itu macam-macam, seperti yang saya contohkan pertama. Belum jelas kemudian dijelaskan dengan ucapan. Itu namanya al-bayan bil qaul. Belum jelas kemudian dijelaskan dengan perbuatan. Itu namanya al-bayan bil fi'l. Nabi itu memerintahkan sholat, kalau dijelaskan sahabat-sahabat, ayo sholat. Sholat itu pripun to Nabi? Sholat itu adalah al-aqwal wal af'al al-muftatahah wal bitakbir wal muhtatamah bitaslim alalah. Sampai ubanen gak akan paham. Wali Songo tekono Indonesia menerangkan kepada orang Jawa, sholat kuwi piye? Sholat kuwi jungkir walik, jungkir apa ngelakoni, apa ngucapno, ngelakoni, jungkir-jungkir atau apa bergerak-gerak, diawali lah gak paham. Maka Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu namanya al-bayan bil fi'li. Penjelasnya itu menggunakan perbuatan. Maka ikhrajus syai'i min haizil iskal ila haizit tajalli.
Bermacam-macam. Pertama adalah al-awwal bayanun bil qauli. Ai al-awwalu bayanun. Yang pertama iku bayanun penjelasan bil qauli kelawan ucapan. Ka qaulihi ta'ala fi saumit tamattu'i. Seperti ngendikane Allah Ta'ala dalam persoalan puasa bagi orang yang sedang terkena tamattu. Fi saumit tamattu'i ing dalam poso tamattu. Penjelas pakai ucapan seperti ngendikane Allah pada soal puasa bagi orang yang kena dam tamattu. Itu di dalam di dalam Al-Qur'an dikatakan fasiyamu salasati ayyamin, mongko poso telu piro-piro dino fil haji ing dalam waktu haji, wa sab'atin lan pitu idza rajatum nalikane bali sira kabeh. Berarti kalau ditotal ketika ada di Makkah atau masih di Madinah sana itu melakukan salah satu ayamin, melakukan 3 hari fil haji pada masa haji, wa sab'atin lan pitu idza rajatum nalikane sudah kembali ke tanah air. Jadi puasa 10 hari. Tilka utawi mengkono-mengkono salasah karo sab'ah, 3 dan 7 yang dikatakan tadi itu iku asyratun 10 kamilatun kang sempurna. 10 yang sempurna. Kalau boleh saya ucapkan ayat Al-Qur'an yang sebelumnya ini ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adzam mir ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu jadi puasa mereka itu Fa'idha amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi itu. Sekarang penjelas yang kedua, wasani yang kedua, bayanun bil fi'li, penjelas dengan perbuatan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan perbuatan Nabi. Nabi ketika menyampaikan ayo ndang wajib salat, aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus salat ini yo piye? Mulane kan saya mengatakan kalau kembali ke Quran, kembali ke hadis, itu kalau tidak mengambil, kita tidak mengambil kepada qiyas dan ijma, bohong akan faham tentang retorika Islam. Tidak bohong kalau mengatakan akan faham sampai pada detail-detailnya Islam. Karena Quran itu disampaikan semuanya hampir bersifat global, umum. Seperti perintah sholat, aqimus sholah. No kono gak eneng jumlahi sholat yo piro, sholat zuhur jam berapa, ruku'i koyo apa, sujud kayak apa. Maka penting sekali di sini itu ada al-bayan bil fi'li. Kaifiyatus sholat wa ghairihi, tata cara sholat praktekkan Kanjeng Nabi, sahabat melihat. Para wali songo dulu itu datang ke Indonesia, itu caranya juga mengajar sholat begitu. Ayo melok di musola, di surau-surau, dipraktekkan. Nah, para orang-orang Jawa yang masih butuan masih desa-desa, itu akhirnya mengikuti semuanya, mengikuti sholatnya para wali itu. Oh begitu itu sholat. Dulu bukan namanya sholat, jangan dikatakan sholat, nama sembahyang, mereka lebih bisa nerima. Tapi kelompok saiki sing koyo ke kanan-kananan gaya banget. Nak radiarani sholat gak mau, sembahyang bukan istilah kita. Eneng orang disebut kiai gak gelem, harus istilah ustadz, syekh. Ketemu pirang perkara lele. Itu semuanya sebenarnya
Itu kan budaya Jawa, di mana pendekatan approach kepada masyarakat Jawa kita harus menggunakan kultur-kultur Jawa. Pakai istilah kiai, orang yang dituakan di masyarakat kiai, sebut kiai saja. Kalau kita pakai ustadz, pakai ya tidak apa-apa kalau itu orang pesantren saya kira lebih tahu tentang itu sebenarnya. Kalau bicara tentang terminologi agama pesantren saya kira lebih mengerti. Karena pesantren itu sampai lafadz, sampai hal-hal yang kecil, kalimat yang belakang dibaca fathah atau kasroh, diopeni itu salah sedikit saya pesantren tidak mau. Nah ini satu contoh. Jadi firman atau sabda Nabi yang bersifat umum kemudian dijelaskan dengan perbuatan itu namanya al-bayan bil fi'li. Kalimat mujmal yang berupa Al-Quran maupun hadis dan kemudian itu belum bisa dipahami secara langsung maka ada bayan secara perbuatan itu namanya bayan bil fi'li. Wasalif yang ketiga bayan bil kitabi. Ada bayan penjelasan bil kitabi dengan tulisan. Kadang dengan surat-surat Nabi. Dengan tulisan ini ada yang mengatakan bikitabi, ada yang mengatakan dengan tulisannya Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan dengan tulisan Sayyidina Ali. Itu namanya al-bayan bil kitab. Itu al-bayan bil kitab. Ada yang mengatakan itu tulisannya Mu'ad bin Jabal. Waktu itu. Maka ini yang jelas kita tidak perlu berpolemik siapa yang menulis. Tetapi yang jelas ketika ada persoalan zakat itu ukurannya berapa. Kalau diucapkan saja itu kan ya belum jelas. Maka perlu ditulis makodirnya, ukurannya. Nah, maka wajar kalau di Indonesia sampai ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 kilo. Kalau dulu itu makodir katanya 2,5 kilo sudah cukup. Sekarang ada perkembangan 3 kilo. Ya sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan, minimal 2,5 kilo. Tetapi untuk menghindari agar kita tidak salah ketika nanti 2,5 kilo, maka sebaiknya itu diturai jadi 3 kilo biar kita aman itu. Nah itu, satu contoh ya seperti itu. Selanjutnya penjelasan dengan tulisan kabayani makodiri zakat, koyodene penjelasan ukuran zakat, wadiatil a'doi lan diat anggota. Diat anggota itu kayak apa kalau ada orang pelanggaran, melanggar macam-macam. Kalau al-udhunu bil udhuni, kisos itu juga, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi, dan seterusnya. Itu kan hanya kalimat yang dikatakan bersifat mujmal. Dan penjelasnya itu kayak apa, maka praktek di lapangan Nabi itu memberikan satu tulisan berupa kitabah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma. Sesungguhnya Nabi menjelaskan maqadiru zakat wa diyatil a'dha bikutubihi kelawan tulisannya Nabi al-masyhuri kang terkenal. Bikutubihi kelawan pira-pira tulisannya Nabi al-masyhurati kang terkenal. Itu adalah yang ketiga penjelasan dengan tulisan. Yang keempat yaitu al-bayan bil isyarah. Al-bayan bil isyarah, penjelasan bil isyarati dengan isyarah. Ada. Itu contoh Nabi itu kan pernah. Sampai istri-istri Nabi itu kan pernah suatu ketika datang ke Nabi ada tuntutan ya jenenge wong wadon kadang-kadang terpikir pingin pakai gelang, pingin pakai kalung perhiasan. Datang kepada Nabi sebenarnya ya minta pada Nabi. Nabi sebenarnya tidak ada apa-apa waktu itu, tidak punya apapun. Dan ternyata Aisyah berserta rombongan ada istri Nabi yang lain seperti Hafsah, Zainab dan lain sebagainya. Protes kepada Nabi ya tidak protes lah, minta. Nabi itu sedih waktu itu. Sampai akhirnya Nabi itu menyampaikan tidak akan mengumpuli istri itu Aisyah termasuk saya tidak akan datang kepada Aisyah aukamakol yang jelas tidak akan menemui Siti Aisyah selama 1 bulan. Suatu ketika waktu itu Abu Bakar dan Umar sampai nangis melihat kondisi Nabi tidur di belakang dan dalam hadis Bukhari disebut punggung Nabi itu ada bekas-bekas tikar, galar, bekas anyaman kurma itu. Sayyidina Abu Bakar melihat itu nangis sampai Umar pun begitu marah kepada siapa itu Hafsah karena Hafsah itu adalah anaknya sendiri. Nah, ketika 29 hari kemudian Nabi itu menjumpai Aisyah.
Tahu-tahu datang kepada Aisyah, "Assalamualaikum, ya Khumairah." Aisyah jawab, "Waalaikumsalam." Terus Aisyah tanya, "Loh, sekarang kan belum 1 bulan Nabi. Ini kan belum suhu 1 bulan." Nabi mengatakan asyahru, ini perlu melihat saya sebenarnya. Asyahru, Nabi mengatakan tangannya sambil memberi syarah, hakada, hakada, wahakada. 1 bulan itu ngene. Nabi beber telapak tangannya 10, berarti 3 kali berapa? 1 bulan itu ngene, 10 tangannya dibeber. Ngene, berarti 30 hari. Loh, jare Nabi, suatu ketika wa imma 1 bulan kuwi hakada, wahakada. Nabi ndelikno jempolane didelikno. Suatu ketika 1 bulan kuwi ngene 10, ngene 10 maneh, ngene. Lah Nabi jempolan sing sitok didelikno, berarti kan cuma 9 ini. Berarti 10, 10 dan 9. Berarti berapa? 29 hari. Maka itulah yang disebut penjelasan 1 bulan. 1 bulan itu kalimat yang mujmal, sedangkan penjelasannya pakai isyarah, hakadha, wahakadha, wahakadha. Asyahru imma hakadha, wahakadha, wahakadha. Saya kira pemirsa bisa melihat saya langsung, saya praktekkan sekali lagi. Nabi itu menjelaskan kepada Aisyah, Nabi kan sudah tidak betah pengen segera ketemu Aisyah. Aisyah menolak karena katanya 1 bulan tidak ketemu, kok sekarang belum 1 bulan kok sudah ketemu. Nabi mengatakan, Aisyah, asyahru hakadha, wahakadha, wahakadha. Imma wasyahru hakadha, wahakadha, wahakadha. Nabi ndelikno jempolane. Ngerti ya pemirsa ya? Ini begini nih. Ini ora tak kandhani nek muridku dhewe ini. Asyahru hakadha wahakadha wahakadha. Yakni salasina yauman, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi salasina yauman ing 30 pira-pira dina. Suma ada mongko nuli ngulangi sapa Nabi al isyarata ing isyarahe maneh. Yang kedua Nabi bi asabihi kelan pira-pira drijine Nabi salah sama rotin kelawan telung ambalan, ya 3 kali ngene, tapi wahabasa lan delikno sapa Nabi ibama hamahu ing jempolane Kanjeng Nabi fisalisati ing dalem kang ambal kaping 3. Isyaratan karena memberi isyarah, itulah namanya isyarah. Ila anna syahra maring sak temene 1 bulan iku kot yakunu kadang-kadang ono apa syahr iku tisatan songo wa isyrina lan 20. Memang kadang-kadang 1 bulan itu cuma 29 hari. Inilah yang saya sampaikan terkait dengan masalah mujmal dan bayan. Apa yang disebut mujmal dan apa yang disebut bayan, anak-anak sudah mengerti. Setelah ini saya kira bisa dipraktekkan, dicari di Al-Quran, dicari di hadis, dicari di beberapa nas-nas yang lain. Banyak Al-Quran yang disampaikan dengan cara yang bersifat mujmal dan perlu ada bayan. Saya kira seperti ini, semoga ada manfaatnya, dan barangkali ada yang kurang jelas bisa langsung kontak melalui WA atau Facebook untuk kita komunikasi selanjutnya. Saya kira seperti itu. Waffaqunallah lima yuhibbu wa yardah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ikuti usul fikih selanjutnya pada edisi selanjutnya.